Halo Superfakta, rancangan suatu bangunan merupakan sebuah contoh yang dimana untuk membangun sebuah konstruksi, baik itu konstruksi membangun gedung pencakar langit hingga sebuah rumah. Nah, biasanya nih sebelum dimulainya pembangunan, konsep suatu rancangannya harus dibuat dahulu guys, untuk menentukan model atau bentuk bangunannya nanti seperti apa. Nah, ngomongin konsep perancangan pembangunan nih, nah di kali ini kita bakal bahas konsep bangunan yang tak masuk akal atau bisa dibilang aneh. Nah, kira-kira seperti apa ya? Buat kalian yang penasaran, simak video berikut ya. Konsep kota pemukiman Mars. Arsitek yang bernama Abibo merancang sebuah konsep pembangunan yang dimana konsepnya ini bisa dibilang tak masuk akal guys. Soalnya dalam rancangannya itu ia ingin membuat pembangunan kota di Mars yang bernama Nua, yang dimana nama ini diambil dari salah satu nama dewi. Nah, di dalam konsepnya ini ia ingin membangun sebuah pemukiman yang dimana dibangun di lereng tebing Mars. Yang menjadi unik dalam pembangunannya yaitu bahan dalam pembuatannya diambil dari planet itu sendiri. Setiap gedung makro memiliki 2 lantai dengan area hijau, taman perkotaan, rekreasi, dan juga area kondensasi. Yang dimana area kondensasi ini untuk membuang panas dan udara bersih. Gedung Mars ini nantinya bakal bisa menampung sebanyak kurang lebih 250.000 orang. Wah, gila nih sih konsep arsitekturnya sampai ke Mars. Konsep menara eteril. Arsitek asal Jepang yang bernama Sou Fujimoto membuat konsep yang tak biasa juga nih guys. Soalnya ia membuat arsitektur pembangunan menara, yang dimana pembangunan menaranya itu bentuknya nggak kayak bentuk menara biasanya. Karena menara ini terapung di atas air, kalau dilihat sih seperti melayang. Menara setinggi 268 meter tersebut rencananya bakal dijadikan landmark tertinggi di kota Shenzhen, Cina. Fondasi yang sangat kokoh sangat dibutuhkan untuk menopang badan menara yang tinggi tersebut, yang terletak di pusat menara. Untuk penyimbang bangunan menara ini yaitu dipasangnya kabel tensi di seluruh bangunan. Uniknya di atas menara itu terdapat baja yang membentuk 99 pulau kecil, dan untuk menjangkaunya pengunjung pun mesti menggunakan lift dari lantai dasar. Di lantai dasarnya sendiri terdapat sejumlah fasilitas fungsional, di antaranya yaitu seperti VIP drop off, loading area, storage area, VIP lounge area, admin office area, dan toilet. Menara eteril ini juga memiliki sebuah restoran yang berada di tengah-tengah lingkaran puncak menara dan juga air terjun buatan. Konsep villa gelembung bawah air. Buat kalian kalau biasanya melihat sebuah villa berada di atas air, nah sama seperti konsep villa ini juga, tetapi yang menjadi perbedaan terdapat gelembung di bawah air. Kenapa disebut gelembung bawah air? Karena jika dilihat seperti adanya gelembung, gelembung ini terbuat dari dinding kaca yang tebal untuk menahan tekanan air dari luar. Konsep arsitektur ini dibuat oleh arsitek yang bernama Raval. Proyek ini menghadirkan sebuah rumah dengan bola kaca di bawah air untuk menikmati pemandangan kehidupan bawah laut. Seluruh proyek ini dibuat untuk kesenangan dan ketenangan dari gangguan pekerjaan sehari-hari. Selain itu di ruangan bawah laut ini ada tempat tidur yang dimana Anda bisa tidur sambil menikmati pergerakan hewan-hewan bawah laut. Dan juga di ruangan gelembung ini terdapat fasilitas meja makan untuk 2 orang. Konsep gedung The Mandragore. Nah, konsep gedung ini bisa dibilang menarik guys. Soalnya gedung ini bakal berguna sekali di perkotaan. Karena gedung yang disebut Mandragore yang bakal dibangun di New York ini nantinya bakal ditanami sekelilingnya tanaman mandrake. Yang dimana tanaman ini sudah lama diketahui berkhasiat sebagai obat alami untuk mengobati masalah organ pencernaan. Nah, di sini tanaman ini berguna untuk melawan udara karbon.
Menurut rencana firma arsitektur Mandragora akan segera digunakan untuk menyembuhkan paru-paru penduduk New York. Sederhananya, para arsitek bermaksud untuk membuat gedung pencakar langit dengan ketinggian 737 meter di Pulau Roosevelt yang akan menyerap lebih banyak CO2 daripada melepaskannya. Lagi pula, New York juga bermaksud untuk mencapai target iklimnya dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Jadi sudah waktunya untuk mulai membuat rencana khusus di daerah ini. Bangunan itu dirancang khusus untuk memungkinkan penghijauan sebanyak mungkin. Menurut arsitek akan ada 1.600 pohon dan 24.500 meter persegi dinding tanaman untuk memurnikan udara New York. Selain itu, alasan untuk bentuk struktur bangunan yang berliku-liku yang dimaksudkan untuk menyerupai akar mandragora dan juga agar menghasilkan lebih banyak ruang untuk tanaman. Tetapi selain mempunyai kekuatan penyembuhan, tanaman mandrake adalah tanaman memiliki sifat beracun. Overdosis menyebabkan gejala keracunan yang mirip dengan tanaman belladon. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa tanaman ini berkhasiat untuk menetralkan udara. Tetapi jangan dikonsumsi secara berlebihan karena bisa menyebabkan overdosis. Villa bawah tanah. Kalau sebelumnya tadi kita masih membahas konsep arsitektur bangunan yang belum jadi. Nah, kalau konsep bangunan ini agak berbeda guys. Soalnya ini konsep udah dibangun dan sudah dihuni pula. Walaupun konsep bangunan ini sudah dibangun, tetapi masih dibilang bangunan ini tak masuk akal. Soalnya proyek ini dibangun di bawah tanah bukit, yang kalau dilihat kayak rumah yang ada di film Teletubbies. Lokasi pembangunan ini terletak di pemandian air panas Swiss. Para perencana pembangunan ini ternyata sangat senang dengan bentuk bangunan seperti ini, karena bangunan ini tidak tampak seperti perumahan, melainkan jika dilihat dari jauh hanya sebuah bukit. Dan jika dilihat konsep bangunan seperti ini sangat memudahkan bagi penghuninya untuk melihat pemandangan gunung dari jauh, karena sifat bangunan ini miring mengikuti kemiringan bukit. Kalau untuk fasilitas villa ini sih bisa dibilang sudah lengkap guys, mulai dari fasilitas interior hingga eksterior. Kira-kira kalau ada gempa bumi aman nggak ya di dalam sini?